Bungkam Como, AC Milan tempel puncak. Barcelona ke perempat final Copa del Rey. Raspadori resmi bergabung dengan Atalanta. Indonesia satu grup dengan Vietnam di Piala AFF. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Verona menjamu Bologna di Stadion Marcantonio Bentegodi. Tuan rumah justru membuka skor lebih dulu pada menit ke-13 melalui Gif Orban. Bologna menyamakan kedudukan pada menit ke-23 lewat Ricardo Orsolini. Momentum berlanjut untuk tim tamu pada menit ke-28. Jens Odegaard membalikan keadaan. Santiago Castro mengubah skor menjadi 3-1. Verona memperkecil ketertinggalan pada menit ke-71 setelah Remo Freuler melakukan gol bunuh diri. Berkat hasil ini, Bologna berada di posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 30 poin, sedangkan Verona berada di posisi ke-20 dengan 13 poin. Como versus AC Milan berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-10 lewat tandukan Marc-Oliver Kemp. Milan dapat penalti. Christopher Nkunku sebagai skuter sukses mengirim bola ke gawang Gian Butes. Rossoneri berbalik unggul menit ke-55. Rabiot melepaskan tembakan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Di menit ke-88, Rabiot kembali mencatatkan namanya di papan skor, memastikan kemenangan Milan 3-1. Hasil ini membuat AC Milan berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 43 poin dari 20 laga. Sementara Como menempati posisi ke-6 dengan 34 poin. Racing Standard versus Barcelona pada babak 16 besar Copa del Rey berlangsung di Stadion El Sardinero. Barcelona tampil dominan sejak awal. Kebuntuan pecah pada menit ke-66. Ferran Torres mendorong bola ke gawang untuk membawa Barcelona unggul 1-0. Barcelona menggadaikan keunggulan pada menit ke-95. Lamine Yamal meneruskan umpan rapinya untuk menutup laga dengan skor 2-0. Hasil ini memastikan Barcelona lolos ke perempat final Copa del Rey. Ferran Torres menjadi pencetak gol terbanyak FC Barcelona pada musim 2025-2026 dengan koleksi 15 gol di seluruh kompetisi. Catatan itu menempatkannya di atas Robert Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal dalam daftar produktivitas tim asuhan Hansi Flick. Menurut laporan Marca, Torres mampu memaksimalkan menit bermain yang ia dapatkan sejak paruh pertama musim. Sementara itu, Fermin Lopez menyumbang 6 assist dalam 4 laga terakhir. Ia memberi umpan berbuah gol di Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol sejak awal tahun 2026, menunjukkan konsistensi kontribusi bagi tim. Dua pemain Fenerbahce, Jadon Osterwolde dan Mert Hakan Yandash dijatuhi hukuman penjara bersyarat selama 16 bulan oleh pengadilan Istanbul terkait kasus penyerangan terhadap pejabat Galatasaray. Menurut laporan AFP, keduanya dinyatakan bersalah atas tindak penganiayaan terhadap Direktur Stadion Galatasaray, Ali Selikiran. Berdasarkan dokumen medis dalam dakwaan, Selikiran mengalami patah tulang leher akibat insiden tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Mei 2024 setelah laga derby Istanbul yang dimenangi Fenerbahce 1-0. Federasi Sepak Bola Prancis mengonfirmasi 2 pertandingan uji coba internasional yang akan digelar di kandang sebelum tim nasional berangkat ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Laga tersebut dijadwalkan pada 4 dan 8 Juni. Menurut laporan LQB, pertandingan pertama akan mempertemukan Prancis melawan Pantai Gading di Stadion Beaujoire Nantes. Adapun laga kedua pada 8 Juni akan menghadapi lawan dari kawasan Skandinavia. Sebagai persiapan fase grup Piala Dunia, lokasi pertandingan kedua masih menunggu kepastian. Aksi resmi merekrut Romain Faivre dari Bournemouth pada bursa transfer musim dingin 2026. Klub Prancis tersebut mengumumkan kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu melalui pernyataan resmi tanpa menyertakan opsi pembelian dalam kesepakatan. Menurut laporan LQB, Faivre sebelumnya hampir dipinjamkan ke Le Havre, namun rencana itu berubah di menit akhir. Faivre kini kembali ke Ligue 1 dan akan mengenakan nomor punggung 28 dengan tugas membantu Auxerre keluar dari zona degradasi. Paris Saint-Germain dipastikan tidak dapat menurunkan João Neves pada laga Ligue 1 melawan Lille. Gelandang tim nasional Portugal itu absen akibat ketidaknyamanan pada otot. Menurut pernyataan resmi klub, kondisi tersebut membuat Neves tidak siap tampil meski sempat masuk daftar latihan. Sepanjang musim ini, Neves berperan penting dengan catatan 6 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Ia sebelumnya juga sempat menepi karena cedera paha belakang.
Bayern Munchen dipastikan tidak dapat memainkan Konrad Laimer untuk sementara waktu setelah pemain asal Austria itu mengalami cedera pada laga Liga Jerman melawan Köln. Laimer mengalami masalah fisik dan harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan pernyataan resmi klub, hasil pemeriksaan tim medis menunjukkan adanya robekan otot pada betis kiri Laimer. Cedera ini diperkirakan membuat pemain berusia 28 tahun itu menepi selama beberapa pekan, meski belum ada kepastian waktu kembalinya. Winger Brazil Douglas Costa berpeluang kembali berkarir di Italia setelah dikabarkan mendekati kesepakatan dengan CFO. Menurut laporan jurnalis Gianluca Di Marzio, pemain berusia 35 tahun itu disebut akan bergabung dengan CFO yang kini berlaga di Serie D, kompetisi tingkat keempat Italia, usai klub tersebut dibentuk ulang pasca kebangkrutan. Kepindahan ini berkaitan dengan pemilik CFO, Pietro Laterza, yang juga memiliki klub Uni Emirates Arab, Al Ettifaq. Rencananya, Costa bermain 6 bulan di Italia sebelum pindah ke Al Ettifaq. Cagliari resmi mengakhiri kontrak gelandang Marco Rose melalui kesepakatan bersama setelah 4 tahun bekerja sama. Keputusan tersebut diumumkan klub Italia itu pada pertengahan Januari 2026 melalui pernyataan resmi. Rose bergabung dengan Cagliari pada Juli 2019 sebagai pemain pinjaman dari Napoli sebelum dipermanenkan pada musim panas 2020 dengan nilai transfer 15 juta euro. Pada musim ini, pemain asal Kroasia itu hanya tampil 45 menit dalam satu pertandingan. Inter Milan mulai membuka pembicaraan terkait perpanjangan kontrak gelandang Hakan Calhanoglu. Menurut laporan jurnalis Nicolas Gira, manajemen Inter tertarik mempertahankan pemain berusia 31 tahun itu lebih lama. Kontrak Calhanoglu saat ini akan berakhir pada musim panas tahun depan. Inter disebut menawarkan perpanjangan hingga Juni 2028 dengan opsi tambahan 1 musim. Sebelumnya, Calhanoglu sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Galatasaray. Musim ini, ia mencatat 8 gol dan 4 assist dari 22 penampilan. Penyerang tim nasional Italia Giacomo Raspadori resmi kembali ke Serie A setelah Atalanta mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid senilai sekitar 25 juta euro. Berdasarkan pernyataan resmi klub, transfer ini berbentuk pinjaman dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Raspadori baru 6 bulan membela Atletico usai pindah dari Napoli. Namun kesulitan mendapat kesempatan bermain, Atalanta melihat Raspadori sebagai tambahan penting untuk lini serang. Kontraknya akan berlangsung hingga 2030 dengan nilai gaji sekitar 4 juta euro per musim. Sergio Ramos meningkatkan langkah untuk mengakuisisi Sevilla FC melalui serangkaian pertemuan penting yang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Menurut laporan AS, mantan bek Sevilla dan Real Madrid itu bekerja sama dengan pengacaranya, Julio Sen, untuk bernegosiasi langsung dengan pemegang saham utama klub. Salah satu pertemuan krusial melibatkan sekretaris Dewan klub, Alberto Perez Solano. Ramos dan para investor pendukungnya tetap mengajukan tawaran sekitar 400 juta euro termasuk kewajiban utang klub, meski belum menyetujui valuasi saham terbaru. Kylian Mbappe dipastikan absen saat Real Madrid menghadapi Levante pada lanjutan Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu. Menurut laporan El Quipe, penyerang asal Prancis itu memilih tidak mengambil resiko memperparah cedera lutut kiri yang belum pulih sebelumnya. Mbappe sebelumnya sempat tampil sebagai pemain pengganti selama 15 menit pada final Piala Super Spanyol melawan Barcelona. Berdasarkan pertimbangan bersama tim medis klub, Real Madrid memilih langkah pencegahan demi menghindari masalah jangka panjang. Absennya Kylian Mbappe kembali menjadi tantangan bagi tim asuhan Alvaro Arbeloa. Dani Ceballos disebut tidak masuk dalam rencana pelatihannya Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Situasi itu terlihat saat Madrid tersingkir dari Copa del Rey setelah kalah 2-3 dari klub divisi 2 Albacete. Menurut laporan harian Spanyol AS, Arbeloa tidak memainkan Ceballos meski menggunakan 5 dari 9 pemain cadangan yang tersedia. Pelatih baru tersebut lebih memilih menurunkan sejumlah pemain akademi, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, sehingga masa depannya di Madrid kian tidak menentu. Jurgen Klopp dikabarkan berminat kembali ke dunia kepelatihan setelah saat ini menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull GmbH. Menurut laporan Florian Brittenberg, mantan pelatih Liverpool itu memiliki ketertarikan kuat terhadap Real Madrid dan terbuka menerima tawaran resmi dari klub Spanyol tersebut. Selain Real Madrid, Klopp juga memantau perkembangan tim nasional Jerman sebagai opsi lain. Di sisi lain, Real Madrid disebut tengah menyiapkan perekrutan pelatih papan atas pada akhir musim. Barcelona telah resmi mendaftarkan Joao Cancelo ke dalam skuad Liga Spanyol untuk sisa musim ini.
Bek berusia 31 tahun itu kembali bergabung dengan klub Katalan dengan status pinjaman dari Al Hilal. Menurut laporan Marca, proses pendaftaran berjalan lancar setelah Liga Spanyol menerima laporan cedera jangka panjang Andreas Christensen. Kondisi tersebut memungkinkan Barcelona memanfaatkan sebagian anggaran gaji Christensen untuk mendaftarkan Cancelo sesuai aturan Liga. Cancelo sudah masuk skuad Barcelona pada pertandingan Piala Raja melawan Racing Santander. Atletico de Madrid resmi memperpanjang kontrak penyerang muda Giuliano Simeone hingga 30 Juni 2030. Pengumuman tersebut disampaikan klub melalui pernyataan resmi di situs mereka. Perpanjangan ini menegaskan komitmen jangka panjang Atletico terhadap pemain berusia 22 tahun itu, yang kini menjadi bagian tim utama. Dalam kontrak barunya, Giuliano memiliki klausul pelepasan sebesar 500 juta euro, nilai yang mencerminkan posisi pentingnya di dalam skuad. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas tim sekaligus melindungi aset masa depan Atletico. Leeds United resmi meminjam Facundo Buonanotte hingga akhir musim 2025-2026. Kepastian ini datang setelah Chelsea mengonfirmasi penghentian masa peminjaman gelandang asal Argentina tersebut. Berdasarkan pernyataan resmi klub pada Rabu, Buonanotte meninggalkan Chelsea usai mencatatkan 7 penampilan pada paruh pertama musim. Klub pemiliknya Brighton and Hove Albion sebelumnya telah mengumumkan bahwa sang pemain akan melanjutkan kompetisi bersama Leeds United di Liga Inggris. Chelsea menyampaikan apresiasi atas kontribusi Buonanotte dan mendoakan kelanjutan karirnya. Penyerang asal Inggris Tammy Abraham membuka peluang kembali bermain di Liga Inggris pada musim ini. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Abraham terbuka untuk bergabung dengan Aston Villa dan tidak memiliki kendala terkait kesepakatan pribadi. Pemain milik AS Roma tersebut saat ini sedang menjalani masa pinjaman di klub Turki, Besiktas. Romano menyebut Aston Villa tengah mencari penyerang baru. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan resmi antara Aston Villa dan Besiktas terkait potensi transfer Abraham. West Ham United mempertimbangkan penjualan Lucas Paqueta ke Flamengo dengan syarat gelandang asal Brazil itu dipinjamkan kembali hingga musim Liga Inggris berakhir. Menurut laporan The Telegraph, klub London tersebut hanya bersedia bernegosiasi jika Paqueta tetap bermain bersama West Ham sampai akhir kompetisi. Flamengo disebut siap mengajukan tawaran awal sebesar 35 juta euro yang berpotensi meningkat menjadi 40 juta euro. Sementara kesepakatan pribadi tidak diperkirakan menjadi kendala. Paqueta telah menyetujui kepindahan pada akhir musim dan memprioritaskan kembali ke Brazil. West Ham United menunjukkan minat merekrut penjaga gawang Chelsea Philip Jurgensen pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan BBC, kebutuhan kiper baru muncul setelah rekrutan musim panas mereka, Mats Hermansen, belum memenuhi harapan. Jurgensen disebut terbuka untuk pindah demi peluang menjadi kiper utama Denmark pada Piala Dunia mendatang. Meski demikian, Chelsea menegaskan Jurgensen belum masuk daftar jual karena saat ini ia menjadi pesaing utama Robert Sanchez di posisi penjaga gawang. John Heitinga kembali bekerja di Liga Inggris dengan bergabung ke staf pelatih Tottenham Hotspur yang dipimpin Thomas Frank. Mantan pelatih tim utama Liverpool itu resmi diperkenalkan pada pekan ini dan akan bertugas membantu pengembangan lini belakang tim. Sebelumnya, Heitinga menjadi bagian dari staf Arne Slot saat Liverpool menjuarai Liga Inggris musim 2024-2025. Ia sempat melatih Ajax, namun diberhentikan pada November setelah hasil awal yang kurang memadai. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison dipastikan menepi hingga hampir 2 bulan akibat cedera paha. Kepastian itu disampaikan pelatih Tottenham Thomas Frank menyusul kekalahan timnya dari Aston Villa pada laga Piala FA akhir pekan lalu. Frank menjelaskan Richarlison mengalami cedera pada otot paha yang membutuhkan waktu pemulihan hingga 7 pekan. Cedera tersebut membuat pemain asal Brazil itu menambah daftar pemain absen Tottenham. Sebelumnya, Mohamed Kudus dan Rodrigo Betancourt juga tidak dapat bermain dalam beberapa bulan ke depan. Bernardo Silva diperkirakan meninggalkan Manchester City pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Menurut laporan Manchester Evening News, gelandang asal Portugal itu tetap berencana hengkang meski pelatih Pep Guardiola menyatakan keinginannya untuk mempertahankan sang pemain. Guardiola menegaskan Silva masih masuk rencananya selama memungkinkan. Namun, laporan tersebut menyebut Guardiola telah mengetahui preferensi Silva untuk mencari tantangan baru. Sebelumnya, Silva juga mengungkapkan bahwa ia telah mengambil keputusan terkait masa depannya meski belum ingin mengumumkannya ke publik.
Penyerang Manchester City Omar Marmoush dipastikan belum kembali ke klubnya pada akhir pekan ini karena masih membela tim nasional Mesir di Piala Afrika. Menurut laporan jurnalis Mesir Ismail Mahmoud, Marmoush akan tampil dalam laga perebutan peringkat ketiga melawan Nigeria bertepatan dengan jadwal derby Manchester. Mesir sebelumnya tersingkir di semifinal setelah kalah dari Senegal. Marmoush baru akan kembali ke Manchester usai pertandingan tersebut. Ketersediaannya untuk laga Liga Champions melawan Bodo Glimt di Norwegia masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Hasil undian grup Piala AFF 2026 menempatkan tim nasional Indonesia satu grup dengan Vietnam di grup A berdasarkan siaran resmi penyelenggara. Grup A diisi Vietnam, Kamboja, pemenang playoff Timor Leste atau Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Sementara grup B terdiri atas Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih baru Indonesia John Herman hadir dalam acara tersebut bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Turnamen Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.